Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tetap semangat selalu dan semoga sehat selalu, dilancarkan segala urusannya. Kita masih bahas SKB nih teman-teman. Ada pertanyaan, kalau misalkan dalam satu formasi kita yang lulus PG dan masuk ke ranking SKB cuma satu orang, apakah itu akan otomatis lolos menjadi penerima SKCPNS? Jawabannya teman-teman, bisa iya, bisa tidak. Karena apa? Karena Kementerian Agama benar-benar selektif ketika dites wawancara dan praktik kerjanya. Apalagi perspektif moderasi beragama. Jadi emang benar-benar Kementerian Agama khususnya ya ingin menyaring agar setiap ASN yang diterima di Kementerian Agama tidak terpapar paham radikalisme dan memiliki sikap yang moderat. Jadi kesempatannya masih 50%. Walaupun sudah lolos PG dan masuk perankingan SKB, itu bisa saja lolos, bisa saja tidak lolos. Apakah ada kejadian tidak lolos? Ada teman-teman. Kalau sampai di tes wawancaranya dia lebih dominan paham radikalnya, itu bisa jadi tidak meloloskan. Dan juga dalam tata etika kesopanan itu juga tidak bagus, itu juga bisa mengakibatkan ketidaklolosan SKB-nya atau gugur di tahap akhir. Jadi SKB apakah bisa menggugurkan atau tidak? Jawabannya bisa teman-teman. Karena yang dalam SKB itu juga masih ada tes seleksi ya. Jangan dikira sudah tinggal hadir saja kemudian kita tanya jawab kosong melompong. Tidak. Tapi teman-teman harus mempersiapkan jawaban-jawaban yang terbaik yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang ditanyakan. Lalu, kalau misalkan ada formasi yang kosong, apakah akan diisi oleh formasi yang lain yang kelebihan dari tes SKB-nya? Kemudian dia tidak masuk ranking ke formasinya, tapi dia akan ditarik ke formasi A. Apakah seperti itu? Tidak ya teman-teman. Kementerian Agama ketika formasinya ada yang kosong dan memang tidak ada yang lolos dalam formasi tersebut, itu akan tetap kosong. Nanti akan menjadi alokasi persiapan di tahun depannya dalam formasi itu ya teman-teman. Atau bisa juga nanti diisi oleh formasi P3K. Itu ya teman-teman. Karena tahun sekarang kan ada dua seleksi nih, CPNS dan CP3K. Itu jawabannya, semoga bermanfaat. Tetap semangat selalu. Next kita bahas video-video selanjutnya. Kalau yang singkat-singkat nanti saya bahas dengan video short ya teman-teman. Silakan pelajari moderasi beragamanya. Kemudian silakan pelajari kisi-kisi yang sudah saya share. Ingat, apa yang sudah saya share kisi-kisi wawancara praktek kerja itu berdasarkan tahun-tahun sebelumnya yang memang hampir semuanya mirip keluarnya seperti itu. Nah, apakah tahun sekarang juga keluarnya seperti itu? Pada dasarnya kita nanti menunggu juknis ya, tapi feeling saya tidak akan jauh berbeda tentang kisi-kisi yang sudah saya sampaikan di tes praktek kerja dan juga wawancara. Semoga bermanfaat. Kalau yang ada ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.